Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita mau belajar agama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam tidur kami sepanjang malam. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memulai pembelajaran kami melalui online. Kiranya Tuhan menolong, memberkati jalannya pelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, berikan hikmat supaya dapat menyampaikan secara sederhana kepada anak-anak, dan kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak di rumah, memberikan hikmat dan juga kepintaran bagi mereka, sehingga materi yang akan hamba-Mu sampaikan boleh tersampaikan dengan baik kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengasihi, hidup damai dengan sesama ya, hidup damai dengan sesama. Itu pembelajaran 9. Nah, hari ini kita masuk dalam pembelajaran 10, yaitu mengasihi sesama yang berbeda. Jadi masih ada hubungannya ya, masih ada kaitannya tentang sesama. Nah, pelajaran kali ini terambil dalam kitab Rut pasal 2 ayat 1-17 dan kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, Bu Guru mau nanya dulu nih. Mengenai sesama. Sesama itu kan orang yang di sekeliling kita ya, termasuk teman-teman kita. Nah, Bu Guru mau nanya, siapa nih di antara anak-anak yang memiliki banyak teman? Ada? Wah, semua ya. Semua anak-anak memiliki banyak teman. Wah, hebat ya anak-anak. Jadi kalian anak yang baik sehingga memiliki banyak teman. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kalian mau bermain dengan semua orang tanpa membeda-bedakan? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab ya anak-anak. Kadang kita punya nih banyak teman, teman di sekolah, teman di rumah, teman di gereja mungkin. Nah, tapi walaupun kita punya banyak teman, kadang-kadang ada yang tidak mau berteman dengan semua orang. Misalnya, kita hanya mau berteman dengan si A atau si B. Nah, itu yang harus dijawab oleh anak-anak. Apakah kalian mau berteman dengan semua orang atau tidak? Nah, untuk itu, yuk kita simak pembelajaran kali ini ya, supaya kita mau mengasihi dan mau berteman dengan semua orang. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar berikut ya. Wah, ada gambar apa ini anak-anak? Ada 2 gambar ya. Yang pertama, itu ada gambar anak yang memiliki kekurangan secara fisik ya anak-anak ya. Bisa dibilang anak seperti ini ada anak-anak yang cacat secara fisik ya, tidak normal fisiknya. Nah, kemudian di sebelahnya ada gambar apa itu? Ada gambar beberapa anak yang sedang bermain bersama-sama, tetapi ada satu anak yang dikucilkan atau tidak diajak main sama-sama dan diejek oleh teman-temannya. Nah, anak-anak, biasanya nih dalam kehidupan kita sehari-hari pun kadang-kadang kita pernah nih melakukan seperti anak-anak yang ada pada gambar ini. Kadang-kadang kita tidak mau bermain dengan semua orang. Misalnya, kalau kita merasa kita lebih pintar, di sekolah nilai kita bagus, selalu dapat nilai 100,
sering dipuji Bu Guru, biasanya anak-anak suka meremehkan orang lain atau tidak mau bermain dengan orang lain. Ini biasanya ya, dan tidak semua anak seperti itu. Tapi kadang-kadang kita pernah melakukan hal seperti itu, ya. Nah, atau kita juga pernah mau berteman itu melihat secara fisik. Kalau misalkan kita melihat seperti anak yang di sebelah kiri ini, anak yang kekurangan secara fisik, kadang-kadang kita tidak mau berteman dengan dia. Kenapa? Karena biasanya tidak bisa diajak bermain bersama-sama misalnya. Pernah ya, kadang kita pernah melakukan hal itu. Atau kita merasa bahwa kita orang kaya dan dia orang miskin, jadi kita nggak mau nih berteman dengan orang tersebut. Nah, anak-anak terkadang seperti inilah sifat manusia, mau berteman dengan orang yang hanya sama dengan kita, yang sama-sama kaya, yang sama-sama pintar, atau yang sama-sama fisiknya normal, atau yang sama-sama satu suku atau sama-sama satu agama. Nah, kadang-kadang manusia sifatnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita melakukan hal seperti itu, baik nggak anak-anak? Nah, yuk kita jawab pertanyaannya di slide berikutnya ya. Nah, anak-anak, pertanyaannya Ibu ulang kembali ya. Menurut kalian, apakah sikap yang seperti tadi Ibu jelaskan itu dikehendaki oleh Tuhan? Apakah sikap kita benar ketika menjauhi orang yang tidak sama seperti kita? Atau apakah benar ya, apakah sikap atau tindakan ini benar? Misalkan kita menjauhi orang karena ia bodoh, miskin, cacat, atau mungkin berbeda agama dan suku dengan kita. Maka kita tidak boleh berteman atau bergaul dengannya. Apakah hal itu benar? Tentu semuanya itu tidak benar, ya anak-anak. Dan sikap-sikap seperti pertanyaan di atas itu tidak boleh kita lakukan, ya, tidak boleh kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Seperti contohnya Bapak Boas dalam cerita Alkitab ya, dalam kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 17. Nanti anak-anak di rumah boleh membaca Alkitabnya ya, kalau anak-anak punya Alkitab. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk kita simak ya cerita berikut ini. Nah, ini adalah gambar Bapak Boas dan Rut di ladang gandum ya, ladang gandum milik Bapak Boas. Bapak Boas itu siapa? Bapak Boas adalah orang Israel yang sangat kaya raya. Dia memiliki ladang gandum yang sangat luas, ya, dan dia memiliki banyak pekerja-pekerja untuk mengambil gandumnya. Nah, sedangkan Rut, siapa Rut? Rut itu adalah orang Moab yang miskin. Kemarin kita sudah belajar ya tentang siapa Rut. Rut ini adalah seorang menantu dari Ibu Naomi ya, yang suaminya sudah meninggal. Kemudian dia tetap mengikuti Ibu Naomi untuk kembali ke Israel. Dia tidak mau berpisah dengan Ibu Naomi karena dia sangat mengasihi dan menyayangi mertuanya yaitu Ibu Naomi. Dan ketika Naomi dan Rut ada di Israel, saat itu mereka tidak memiliki apa-apa atau bisa dibilang miskin ya, sehingga Rut ini pergi ke ladang untuk memungut gandum-gandum orang lain, milik orang yang berjatuhan, yang sudah tidak diambil gitu ya, yang sudah tidak diambil oleh yang punya, dan itu dipungut oleh Rut gitu. Jadi sisa-sisa gitu ya anak-anak ya, sisa-sisa gandum milik orang gitu yang dia ambil gitu, yang dia pungut. Nah, saat itu Rut memungut
gandum itu yang berjatuhan itu di ladangnya Bapak Boas. Pada saat Bapak Boas melihat Ruth sedang memungut gandum-gandum yang sudah berjatuhan, Bapak Boas itu tidak mengusir Ruth atau tidak memarahin Ruth, tapi justru dia mendekati Ruth, kemudian dia memberikan makanan dan minuman kepada Ruth seperti dia memberikan makanan kepada para pegawai-pegawainya yang sedang bekerja di ladangnya. Bapak Boas ini tetap mengasihi Ruth dan juga menghormati Ruth walaupun mereka berbeda. Walaupun Bapak Boas ini orang kaya, sedangkan Ruth ini orang miskin, dan Bapak Boas ini orang Israel, sedangkan Ruth adalah orang Moab. Tentu mereka sangat berbeda jauh ya, tetapi yang dilakukan Bapak Boas adalah dia tetap mengasihi dan menghormati Ruth seperti yang diajarkan oleh Tuhan, supaya kita mengasihi semua orang. Nah, ini adalah sikap yang harus kita teladani dari Bapak Boas. Anak-anak, selain contoh dari Boas di atas, yuk kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang benar, orang yang tidak pernah berdosa, dan dia adalah Allah yang luar biasa ya, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Tetapi Tuhan Yesus mau berteman dengan semua orang, tidak membeda-bedakan apakah orang itu orang baik atau orang berdosa. Tuhan Yesus mau berteman dengan orang-orang yang berdosa, bahkan dia mau mengampuni orang-orang yang berdosa. Seperti contoh dalam gambar berikut ya. Seperti cerita dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sangat berdosa. Dia datang kepada Tuhan, kemudian dia meminyaki Tuhan Yesus, dia mencium kaki Tuhan Yesus, kemudian dia memberikan air untuk membasuh kaki Tuhan. Saat itu dia memohon ampunan kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan Yesus marah kepada orang ini? Apakah Tuhan Yesus mengusir perempuan ini karena dia sangat berdosa dan Tuhan tidak berdosa? Apakah seperti itu? Ternyata tidak ya anak-anak. Tuhan Yesus sangat menghargai perempuan ini dan mengasihi perempuan ini sehingga Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosanya. Nah, demikian juga dengan gambar yang sebelahnya anak-anak. Ini adalah gambar Sakeus ya. Sakeus yang ada di atas pohon ini adalah Sakeus. Kenapa dia ada di atas pohon? Karena Sakeus ini orangnya cebol ya, atau orangnya pendek. Dia pengen melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa. Akhirnya dia manjat pohon ara sehingga dia bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, yang mau Ibu katakan di sini adalah Sakeus ini bukan orang benar ya anak-anak. Sakeus ini adalah orang Israel, tetapi dia bekerja pada tentara Romawi. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah pemungut cukai atau pemungut pajak. Nah, tetapi apa yang salah Bu dengan pekerjaannya? Sebenarnya pekerjaannya tidak ada yang salah. Yang salah adalah cara Sakeus bekerja. Bagaimana caranya bekerja? Sakeus menaikkan tarif pajak kepada bangsanya sendiri. Misalnya, tarif pajak yang harus orang Israel ini bayar Rp5.000 misalnya. Tapi Sakeus naikkan menjadi 2 kali lipat, menjadi 10.000. Nah, itu kan adalah cara yang salah. Itu namanya pemerasan kepada bangsanya sendiri. Nah, hal itulah yang membuat orang-orang Israel membenci Sakeus. Mereka bilang Sakeus adalah orang yang berdosa. Mereka tidak suka kepada Sakeus. Nah, tetapi apa yang Yesus lakukan anak-anak? Apakah Yesus juga benci kepada Sakeus? Ternyata tidak. Tuhan Yesus justru mengasihi Sakeus dan meminta Sakeus untuk turun dari pohon itu karena Tuhan Yesus mau singgah ke rumahnya. Nah, ketika Tuhan Yesus singgah ke rumahnya, apa yang terjadi anak-anak?
Yang terjadi adalah Zakheus bertobat. Zakheus minta ampun kepada Tuhan dan dia mau mengembalikan semua hartanya kepada orang-orang yang dulunya sudah dia peras. Dia mau kembalikan uangnya dan kemudian setengah dari harta yang ia miliki mau dia bagi-bagikan kepada orang yang miskin. Nah, itu adalah contoh anak-anak. Teladan yang baik dari Tuhan Yesus. Dia memberikan contoh yang baik kepada kita untuk berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan apakah dia orang miskin, apakah dia orang kaya, orang berdosa atau tidak. Tapi Tuhan mau berteman dengan semua orang. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Anak-anak tentu sudah tahu ya sekarang siapa orang yang berbeda dengan kita. Tetapi walaupun kita sudah tahu ada orang-orang yang berbeda dengan kita, sikap kita harus tetap mengasihi dan menghormati mereka. Ya. Nah, pelajaran yang kita dapat hari ini adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus ya, supaya kita tidak membeda-bedakan orang dari sukunya, agamanya, budayanya, ataupun fisiknya. Mari kita tetap berteman dengan semua orang, mengasihi semua orang, dan menghargai semua orang seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Apakah anak-anak jelas? Atau mungkin ada yang kurang paham? Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham, anak-anak boleh kok bertanya kepada Bu Guru ya. Anak-anak boleh japri secara langsung ke WA Bu Guru ya. Bertanya ke nomor WA Ibu Guru. Nanti Bu Guru akan jelaskan kembali. Nah, oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini dulu. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk materi hari ini yang sudah Mamamu sampaikan. Biarlah boleh sampai kepada anak-anak dan boleh dapat dimengerti sehingga anak-anak boleh dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tugas kita hari ini adalah menulis rangkuman ya. Tulislah rangkuman yang sudah Ibu buat ini pada slide bagian terakhir ke dalam buku tulis agama kalian masing-masing ya. Nah, nanti kalau sudah selesai tidak usah dikumpulkan kepada Bu Esther ya. Jadi catatan ini hanya untuk catatan dan pembelajaran kembali anak-anak di rumah ya, bahan belajar anak-anak di rumah. Nah, oke anak-anak, itu saja tugas kita. Tapi walaupun tidak dikirim ke Bu Esther, Bu Guru berharap anak-anak tetap mengerjakannya ya. Anak-anak tetap menulis ya. Bu Guru memang tidak melihat anak-anak ya. Tidak melihat anak-anak secara langsung apakah anak-anak mengerjakan atau tidak. Tetapi ada satu pribadi yang selalu melihat kalian ya. Siapa anak-anak? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat kalian. Ya, apakah kalian jujur atau tidak? Tuhan Yesus melihatnya. Ya. Nah, Bu Guru berharap anak-anak jujur nih. Bu Guru berharap anak-anak mau mengerjakannya, menulis ya, menulis di buku tulis anak-anak semuanya. Oke, anak-anak. Ini tugas dari Bu Esther hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.